Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa penyakit genetik yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah penyakit hemofilia. Hemofilia ini merupakan kelompok kelainan pada darah yang terjadi secara turun-menurun. Kelainan genetik ini terjadi karena adanya kesalahan pada salah satu gen, terutama ada di kromosom X. Jadi kromosom X ini yang menentukan bagaimana tubuh membuat faktor pembekuan darah. Kondisi ini menyebabkan darah tidak dapat membeku secara normal. Misalnya kalau misalkan seseorang menggidap penyakit hemofilia terus dia terkena cedera atau luka, biasanya itu pendarahan yang terjadi akan lebih lama daripada orang yang tidak terkena penyakit hemofilia ini. Yang kedua adalah penyakit diabetes. Nah, penyakit diabetes ini seringkali kita ketemui di kehidupan sehari-hari kan. Diabetes ini merupakan keadaan ketika terdapat kelainan pada metabolisme tubuh yang ditentukan berdasarkan tingkat kandungan gula yang tinggi pada tubuh kita ini. Penyakit diabetes ini terbagi menjadi dua, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Yang terakhir adalah kanker. Kanker bisa terjadi bukan hanya karena kebiasaan hidup kita yang kurang sehat, tetapi faktor genetik juga bisa meningkatkan resiko seseorang mengidap penyakit yang namanya kanker. Cuma, penyakit kanker yang diwarisi oleh faktor genetik ini tergolong kecil, yaitu sekitar 5% sampai 10% dari penyakit kanker secara umum. Jadi, penyebab mutasi ini sebenarnya apa sih? Mutasi ini terjadi karena adanya perubahan lingkungan yang ekstrim. Sesungguhnya, mutasi ini dimaksudkan untuk menghadapi perubahan alam yang sewaktu-waktu akan timbul kalau perubahan itu sudah terjadi. Istilah lainnya itu kayak mutasi ini dia pengen beradaptasi. Nah, cara mereka mutasi itu biasanya mereka akan perlahan-lahan menyusut dan selanjutnya akan punah. Penyebab mutan ini disebut dengan mutagen. Baik, saya akan menjelaskan tentang pencetusan ide. Apakah mutasi genetik membahayakan organisme? Mutasi bersifat acak 90% sesungguhnya bersifat merugikan bagi individu atau populasi suatu spesies. Dikatakan bersifat merugikan karena mutasi menimbulkan perubahan suatu karakter dari keadaan yang biasanya, padahal karakter itu sudah beradaptasi selama jutaan tahun terhadap lingkungan. Dengan adanya perubahan, maka makhluk hidup itu harus beradaptasi lagi. Yang kedua, apa yang terjadi jika enetik pada level gen dan kromosom? Pertama, mutasi genetik. Mutasi gen pada dasarnya merupakan mutasi titik atau point mutation. Pada mutasi ini terjadi perubahan kimiawi pada satu atau beberapa pasangan basa dalam satu gen tunggal yang menyebabkan perubahan sifat individu tanpa perubahan jumlah dan susunan kromosomnya. Peristiwa yang terjadi pada mutasi gen adalah perubahan urutan DNA atau lebih tepatnya mutasi titik, merupakan perubahan pada basa nitrogen dari DNA atau RNA. Penggantian atau substitusi pasangan basa terjadi karena pergantian satu nukleotida dengan pasangannya di dalam untaian DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lainnya. Yang kedua, mutasi kromosom. Mutasi kromosom sering juga disebut dengan mutasi besar adalah perubahan jumlah kromosom dan struktur atau susunan atau urutan gen dalam kromosom. Mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan meiosis dan mitosis. Contoh dampak yang terjadi ketika mutasi. Contoh dampak yang terjadi ketika mutasi yaitu kelainan kromosom, gangguan monogenik, gangguan poligenik. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana fenotip makhluk hidup yang mengalami mutasi. Mutasi maju ini mengubah fenotip organisme yang sebelumnya abnormal menjadi normal. Mutasi ini umumnya terjadi secara buatan. Sifatnya membawa dampak positif dan digunakan sebagai teknologi dalam bidang kesehatan. Mutasi mundur ini menyebabkan fenotip organisme yang sebelumnya normal menjadi abnormal. Contohnya pada penyakit anemia sel sabit yang menyerang sel darah merah. Yang keempat, bagaimana makhluk hidup yang mengalami mutasi genetik dapat melangsungkan kehidupannya. Makhluk hidup yang mengalami mutasi dapat melangsungkan kehidupannya dengan cara terapi gen. Terapi ini adalah suatu teknik untuk
perbaiki gen yang cacat atau rusak sehingga dapat menimbulkan penyakit. Gen ini terdapat dalam kromosom, merupakan dasar fungsional dan fisik dari keturunan. Perintahnya berupa sandi untuk membuat protein pada struktur seluler. Terapi gen adalah teknik untuk mengoreksi gen yang cacat yang bertanggung jawab terhadap suatu penyakit. Pengobatan dengan gen terapi meliputi yang pertama, imunoterapi, menggunakan sel yang telah dimodifikasi secara genetik dari partikel virus untuk menstimulir sistem imun tubuh sehingga mampu mengalahkan keganasan sel kanker. Yang kedua, viro-onkolotik, menggunakan partikel sel virus yang bereplikasi dalam sel kanker dan menyebabkan sel kanker menjadi mati. Yang ketiga, transfer gen. Teknik ini relatif baru dengan cara memperkenalkan gen 2 baru yang dimasukkan ke dalam sel kanker atau mengelilingi jaringan kanker sehingga dapat menghentikan pertumbuhan dan menghancurkan sel kanker. Berikut jenis-jenis mutasi genetik terbagi menjadi dua, yaitu mutasi somatik dan mutasi gametik. Mutasi somatik adalah yang terjadi pada sel tubuh atau seperti ke sel kulit. Mutasi ini tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Sedangkan mutasi gametik adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet. Karena terjadi hanya di sel gamet, maka diwariskan kepada keturunannya. Mutasi gen pada dasarnya merupakan mutasi titik atau point mutation. Mutasi ini merupakan mutasi gen yang hanya mempengaruhi satu gen. Beberapa mutasi ini terbagi menjadi 4 mutasi. Yang pertama, mutasi substitusi atau mutasi substitusi yang hanya akan mempengaruhi satu kodon. Efeknya mungkin tidak serius kecuali jika akan mempengaruhi asam amino yang penting untuk struktur dan fungsi molekul protein akhir. Yang kedua, mutasi inversi. Mutasi ini hanya mempengaruhi sebagian kecil dari gen. Yang ketiga, mutasi adisi. Mutasi adisi ini terjadi pergeseran kode genetik yang berpengaruh terhadap produk protein yang dihasilkan. Yang keempat adalah mutasi delisi. Mutasi ini yang terjadi pergeseran kode genetik yang mempengaruhi terhadap produk protein yang dihasilkan. Selanjutnya, materi selanjutnya itu berdasarkan perubahan kode genetik, mutasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu mutasi salah arti atau missense mutation, yaitu perubahan suatu kode genetik yang umumnya pada posisi 1 dan 2 pada kodon, sehingga menyebabkan asam amino yang terkait pada rantai polipeptida berubah. Yang kedua itu mutasi diam atau silent mutation, yaitu perubahan suatu pasangan basa dalam gen pada posisi 3 kodon yang menimbulkan perubahan satu kode genetik, tetapi tidak mengakibatkan perubahan atau pergantian asam aminonya di kode. Selanjutnya yaitu mutasi tanpa arti atau nonsense mutation, yaitu perubahan kodon asam amino tertentu menjadi kodon stop yang mengakhiri rantai, mengakibatkan berakhirnya perubahan protein sebelum waktunya selama translasi. Dan yang terakhir itu mutasi pergeseran kerangka atau perubahan rangka baca. Mutasi ini merupakan akibat penambahan atau kehilangan satu atau lebih nukleotida di dalam suatu gen.